Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang rekomendasi video ya teman sekalian. Ada yang bilang video kita bisa direkomendasikan YouTube setelah kita nonton video-videonya channel YouTube besar. Nah, ini apa benar atau salah teman sekalian? Nah, perlu diketahui teman sekalian bahwasanya sistem rekomendasi itu bisa bekerja, itu ada beberapa kriterianya teman sekalian. Saya akan coba jelaskan rekomendasi itu bekerjanya seperti apa. Yang pertama, rekomendasi bekerja itu karena video kita itu ditonton dengan durasi panjang teman sekalian. Dengan durasi video yaitu minimal 50%. Jadi kalau video kita itu ditonton para subscriber lebih daripada 50%, itu secara otomatis video kita bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Direkomendasikan kemana? Direkomendasikan adalah video kita itu disodorin nih ke para subscriber yang menonton video kita. Itu yang pertama ya teman sekalian. Lalu yang kedua yaitu teman sekalian, video kita itu view-nya meningkat di 1 jam pertama. Jadi buat teman sekalian, pada saat upload video, kalau 1 jam pertama itu lelet ya, nggak berkembang, itu bahwasanya video kita itu nggak bisa direkomendasikan YouTube. Tapi kalau pada saat kita upload pertama tiba-tiba meledak, tiba-tiba banyak yang nonton, dan itu secara otomatis video kita mudah sekali direkomendasikan via YouTube. Contohnya begini, kita ngupload video di pagi hari dengan kita mengupload video di sore hari. Nah, ternyata lebih banyak di sore hari teman sekalian. Kenapa? Orang itu di sore hari itu sudah nggak bekerja, udah santai ya. Jadi pada saat nonton video itu bisa berlama-lama. Nah, sistem rekomendasi ini bisa bekerja teman sekalian. View-nya juga bisa meningkat dengan cepat. Jadi saran saya buat teman sekalian, uploadlah video di jam-jam dimana orang itu santai, orang itu menonton video kita berlama-lama. Lalu yang ketiga apalagi nih? Sistem rekomendasi bekerja yang ketiga adalah banyaknya komentar yang relevan. Komentar yang relevan nih seperti apa? Banyak orang-orang itu yang datang ke channel YouTube saya berkomentar ya. Nah, kalau komentarnya tuh nyepam, komentarnya tuh ngasal, nggak sesuai dengan isi video, itu yang menyebabkan video kita nggak bisa direkomendasikan via YouTube. Makanya YouTube menyarankan supaya video kita ini ditonton sama orang-orang yang bener suka sama video kita, bukan hanya dinonton di depannya, nonton sebentar habis itu komentarnya pun ngawur, nggak sesuai dengan isi videonya. Nah, ini nggak bisa teman sekalian. Tapi kalau komentarnya ini sesuai dengan isi videonya, relevan dan saling nyambung, bahkan tanya jawab antara si pemberi komentar dengan pemilik channel itu saling berkomentar, itu semakin bagus. Berikutnya lagi, apalagi nih teman sekalian yang mengakibatkan video kita bisa direkomendasikan via YouTube. Yang berikutnya lagi adalah karena CTR tinggi. CTR tinggi ini sumbernya dari mana? CTR tinggi ini sumbernya adalah dari thumbnail. Thumbnail kita harus menarik supaya orang itu pada saat melihat beranda YouTube pertama kali, lihat thumbnail kita itu menarik, mereka langsung klik. Nah, itu yang mengakibatkan CTR kita tinggi. Kalau thumbnail kita nggak menarik, secara otomatis nggak mungkin dong orang ngeklik. Nah, itu yang mengakibatkan CTR-nya turun. Kalau udah CTR-nya turun, video-video kita nggak bakal direkomendasikan lagi oleh pihak YouTube. Jadi saran saya buat teman sekalian, buatlah thumbnail semenarik mungkin. Semuanya kita lihat nih pesaing kita. Pesaing kita nih thumbnailnya seperti ini. Ya kita harus membuat lebih bagus lagi. Jangan lebih buruk dari pesaing kita, seperti itu. Berikutnya apalagi nih teman sekalian yang mempengaruhi sistem rekomendasi bekerja, yaitu subscribe meningkat. Nah, subscribe meningkat ini diakibatkan dari mana teman sekalian? Diakibatkan dari orang yang nonton video kita itu merasa terbantu. Contohnya nih begini, kalau teman sekalian membuat sebuah konten, membuat sebuah video, itu harus ada tujuannya ya. Tujuannya ini apa nih? Kalau tujuannya nge-vlog hanya kepuasan sendiri, itu saran saya jangan. Kita harus mengutamakan kepuasan penonton. Penonton ini maunya apa? Mas, aku minta bikinkan dong tutorial cara membuat channel YouTube. Ya kita bikinkanlah tutorial cara membuat channel YouTube. Orang minta itu tapi kita sodorin video ngevlog kita, video-video kita jalan-jalan, mereka nggak akan suka. Mereka nggak akan nonton video kita. Makanya kita harus nyodorin apa yang mereka suka, bukan yang kita suka. Supaya mereka merasa senang dan mereka melakukan sub ke channel YouTube kita. Kualitas konten juga cukup penting, mempengaruhi orang melakukan sub ke channel YouTube kita. Berikutnya lagi, konten satunes ini juga cukup penting. Kalau konten teman-teman itu campuran, biasanya orang malas untuk melakukan sub. Jadi saran saya buat teman sekalian, buatlah konten semenarik mungkin, kualitasnya diperbaiki, buatlah konten di satunes ya untuk satu channel, jangan dicampur aduk. Selanjutnya, yang mempengaruhi sistem rekomendasi bekerja yaitu adalah sumber penonton dari search engine dan sistem rekomendasi. Nah, kalau penonton kita itu dari search engine itu dalam artian begini. Mereka tuh buka beranda YouTube, mereka menemukan video kita, atau mereka mencari sebuah kata kunci, habis itu mereka menemukan video kita. Itu berada dari sumber search engine. Search engine ini bisa dari
beranda YouTube, bisa dari Google. Dan sistem rekomendasi itu dari mana? Rekomendasi itu dari YouTube itu sendiri. Biasanya sistem rekomendasi itu bekerja dari video-video orang-orang yang nonton video kita. Biasanya itu muncul di beranda mereka secara tiba-tiba. Semuanya nih channel YouTube saya atau video saya muncul di berandanya Bang Denjisi. Dan Bang Denjisi menonton video saya. Dan itu yang mempengaruhi sistem rekomendasi bekerja. Oke, kita kembali lagi teman sekalian. Kita kembali lagi ke pembahasan awal. Nah, apakah mempengaruhi ya kalau kita nonton channel-channel YouTube besar, tiba-tiba video kita bisa direkomendasikan? Seperti beberapa YouTuber yang membuat tutorial seperti itu ya teman sekalian. Nah, ini akan saya bahas ya. Pertama teman sekalian, kalau kita nonton video atau channel-channel YouTube besar, yang pertama teman-teman perlu ketahui ya, itu adalah mengambil ilmunya. Kita ngambil ilmunya itu teman sekalian supaya kita lebih pintar lagi nge-YouTube, supaya kita lebih optimasi ke channel YouTube kita itu lebih bagus lagi. Nah, itu yang pertama ya, kita ambil ilmunya. Yang kedua apalagi teman sekalian, yaitu komentar dan promosi gratis. Nah, di sini teman sekalian biasa saya lakukan ya, saya kalau nonton video di channel YouTube-nya Bang Denjisi, itu biasanya saya selalu tinggalkan komentar. Nah, komentar saya itu apa teman sekalian? Komentar saya yang relevan sesuai dengan isi videonya. Fungsinya dari komentar itu apa? Fungsinya adalah saya mempromosikan channel YouTube saya secara gratis. Dengan begitu kan saya meninggalkan komentar itu, meninggalkan channel YouTube saya itu di komentarnya Bang Denjisi. Nah, kalau Bang Denjisi penasaran, Bang Denjisi akan nonton video saya. Nah, orang-orang lain juga, teman sobat kalian, yang baca, ih ada Mas Timon ini nonton videonya Bang Denjisi. Dan kalau mereka belum pernah nonton video saya, mereka belum melakukan sub ke channel YouTube saya, mereka akan penasaran dan mereka akan melihat video-video saya. Bahkan mereka akan melakukan subscribe ke channel YouTube saya. Makanya saya bilang, ini adalah promosi gratis kalau kita menonton YouTube atau channel-channel besar. Berikutnya teman sekalian, kita nonton video di channel-channel besar, yaitu kita bisa mendapatkan ide konten. Jadi di sini teman sekalian ya. Jadi kalau kita habis nonton video di channel YouTube besar itu biasanya kan kita kebingungan ya, kita mau bikin konten apa nih hari ini. Nah, dengan kita menonton video di channel-channel YouTube besar, kita dapat inspirasi. Oh, saya ini bisa bikin konten seperti ini. Oh, saya ini bisa bikin konten yang lainnya seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan ide-ide konten dari sana teman sekalian. Kalau perlu buka aja satu persatu video-video mereka. Nah, di situ kan ada kata kunci tuh judul-judul di channel mereka. Nah, contek aja teman sekalian dan teman-teman bikin kontennya seperti yang mereka buat. Yang terakhir teman sekalian yaitu sebagai penyemangat atau inspirasi. Jadi para YouTuber besar kalau ngupload video itu menurut saya pribadi itu sebagai penyemangat atau sebagai inspirasi saya supaya saya lebih semangat lagi nge-YouTube. Contohnya saya nonton channelnya Bang Denjisi. Ini saya membuat inspirasi saya semakin semangat teman sekalian. Oh, Bang Denjisi aja bisa, kenapa saya enggak? Bang Denjisi aja bisa ngomongnya lancar, kenapa saya enggak? Begitu. Nah, itu dengan begitu saya akan terus mencoba teman sekalian. Nah, kita balik ke topik utama lagi teman sekalian. Nah, apakah video kita bisa direkomendasikan via YouTube kalau kita nonton video di channel YouTube besar? Kalau menurut saya pribadi nggak bisa teman sekalian, nggak bisa ya. Kalau kita hanya nonton video semuanya nih ya, saya nonton videonya Bang Denjisi ya. Nah, apakah video saya akan direkomendasikan? Enggak, kalau kita hanya nonton doang. Nah, kita berharap dari nonton, kita komentar, kita berharap Bang Denjisi itu nonton juga video di channel YouTube saya. Jadi walaupun channel YouTube saya kecil ya, channelnya Bang Denjisi gede. Nah, saya berharap begitu. Kalau harapan saya ini bisa terpenuhi ya teman sekalian, secara otomatis Bang Denjisi itu kan nonton video saya nih ya. Channel YouTube besar, nonton video saya. Secara otomatis video saya akan direkomendasikan ke para subscribernya channel YouTube-nya Bang Denjisi. Masuk akal ya teman sekalian? Kalau seperti ini masuk akal. Tapi kalau kita hanya, sebenarnya channel YouTube saya ini kecil ya, hanya 1000-2000 subscriber. Tiba-tiba saya nonton channel YouTube besar, tapi mereka nggak nonton video-video saya. Video saya nggak bakal direkomendasikan via YouTube, itu nggak ada pengaruhnya teman sekalian. Nah, seperti yang saya lakukan teman sekalian, salah satu contoh lagi nih, seperti yang saya lakukan, saya menonton channelnya atau videonya Bang Insan Tutor. Nah, secara otomatis ya, para subscriber saya itu dapat rekomendasi atau di berandanya tuh muncullah videonya Bang Insan Tutor. Masuk akal ya? Nah, makanya Bang Insan Tutor itu nggak mau nonton video saya. Kenapa dia nggak mau nonton video saya? Karena nanti para subscribernya itu bisa lihat video-video saya. Kalau video-video saya muncul di berandanya dia, secara otomatis saya ini menjadi pesaingnya dia. Nah, mungkin mindsetnya seperti itu. Mungkin pemikirannya dia seperti itu. Makanya dia buat video tentang saya kemarin itu belum nonton video saya. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau saya sih semua channel itu saya tonton. Apalagi kalau yang berhubungan dengan tutorial YouTube.
supaya menambah pengetahuan saya teman sekalian. Oke sobatku, cukup jelas ya sistem rekomendasi YouTube itu bekerjanya seperti apa. Jadi bukan hanya karena kita channel YouTube kecil itu nonton ke channel YouTube besar aja, tapi channel YouTube besar itu nonton juga video kita supaya video kita itu direkomendasikan pihak YouTube muncul di para subscribernya channel YouTube besar. Nah mungkin kalau menurut bayangan saya atau pemikiran saya seperti itu teman sekalian. Tapi kalau kita hanya nonton doang, itu nggak berpengaruh sama sekali. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.